Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mempresentasikan atau ingin menunjukkan hasil proyek praktikum jaringan komputer kami dari tugas jaringan komputer, praktikum jaringan komputer. Di sini ada skenario, yaitu Anda sebagai network administrator diminta untuk melakukan perancangan pengalamatan jaringan komputer, keamanan jaringan, merancang pemulihan jaringan, dapat melakukan instalasi jaringan nirkabel, memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dengan routing statik, dan memonitor untuk mengatur akun pengguna dalam jaringan komputer sehingga jaringan bekerja dengan baik. Jadi ada internet, dua mikrotik, kita menggunakan PPTP, dan ada dua laptop yang masing-masing Ether 1 ya. Dan IP-nya yaitu kalau untuk Ether 1 segini, Ether 2 200 segini. Nah, langkah kerjanya yaitu satu, konfigurasi dasar mikrotik router, merancang pengalamatan jaringan, mengkonfigurasi jaringan wireless, mengkonfigurasi PPTP tunnel pada router, mengkonfigurasi routing pada router, merancang keamanan jaringan, mengkonfigurasi QoS, Quality of Service atau Bandwidth Management. 8. Backup konfigurasi. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasinya, yaitu pertama-tama kita ke setting identity-nya terlebih dahulu. Ini untuk router yang pertama kita namain R1. Jadi kita di sini memakai dua router ya. Lalu kita ke sistem, kita untuk membuat user. Ini pertama kita namain Rocky. Jadi kita di sini ada 3 orang. Yang pertama namanya Rocky, Abudan, dan saya sendiri, Dwi Fian Rossi. Kita Rocky, terus kita passwordin NIM-nya dia sendiri. Yang kedua Abudan, dan passwordnya juga NIM-nya Abudan sendiri. Di full, grupnya di full, lalu apply, terus oke. Yang ketiga ini ada nama saya sendiri, grupnya full, dan passwordnya tentunya NIM saya sendiri. Jika sudah, klik apply lalu oke. Nah, ini semua mahasiswa masing-masing sudah memiliki aksesnya untuk ke router pertama sendiri-sendiri. Yang kedua, kita namain identity ke router kedua, yaitu R2. Terus kita namain juga seperti tadi di router pertama. Sama saja. Kita pakai group full dan passwordnya name sendiri. Kita setting di kedua routernya sama seperti ini. Supply lalu oke. Nah, sini juga Abudan sama seperti tadi, seperti yang di router pertama. Passwordnya juga name-nya sendiri. Dan ini Rocky juga sama ya seperti tadi. Masukin nama dan passwordnya name-nya dia sendiri. Apply terus oke. Habis itu kita setting IP address list. Itu
kita tambahin IP address-nya jadi 192.168.100.0. Ini di header kedua. Dan kita tambahin DHCP lainnya, dan di WLAN 1 kita nyalain. Ini masih stopped karena kita belum dapat jaringan dari wireless-nya itu sendiri. Nah, kita ke DHCP setup ke Ether 2, kita next terus saja. Lalu kita ke setting desktop kita sendiri, kita network, Ethernet, terus kita ganti IP address kita jadi 100. Dan kita setting ke router 2-nya, yaitu kita tambahin IP address untuk di Ether 1. Ini 192.168.200.200.1/24. Kita tambahin ke interface-nya Ether 1. Apply, lalu oke. Setelah itu ke WLAN, ini masih di router kedua. WLAN-nya kita nyalain terlebih dahulu. Terus kita klik 2 kali WLAN-nya. Kita ke wireless. Kita akan mencari WiFi kita akan mencari jaringan wireless. Kita cari di start. Kalau udah ada yang mau kita sambungkan, kita tinggal klik, lalu kita pencet connect. Dan selanjutnya kita ke setting interface juga, kita ke security profile. Kita authentic type-nya kita centangin semuanya aja. Dan WPA-nya ini password hotspot yang kalian gunakan. Hotspot yang tadi udah dikonekin dari wireless yang di scan itu, ini masukin passwordnya. Jika sudah, klik apply lalu oke. Dan kita klik lagi 2 kali di WLAN-nya, security profile-nya kita ganti profile 1 dan apply lalu oke. Dan di ACP client kita tanda tambah, kita apply-nya WLAN. Nah, ini udah bound, berarti udah dapat internetnya, sudah ada internet. Sudah terhubung ke hotspot, lebih tepatnya seperti itu. Lalu kita ke DHCP setup, ke Ether 1, kita next aja, terus dan ini di router yang pertama kita setting sama seperti tadi, WLAN-nya kita scan terlebih dahulu, lalu kita ke security profile, kita nulis password, sama seperti router yang kedua. Connect, dan sudah.
apply terus oke. Lalu kita ke IP address, kita ke NAT, ke new NAT role, kita tambah, kita ke general, out interface-nya kita ganti WLAN 1 dan sudah. Lalu kita ke DNS setting, kita di sini pakai DNS Google 8.8.8, di apply lalu oke. Terus ke terminal kita ping DNS-nya, dan sini udah terhubung, udah TTL, sudah terhubung tandanya. Dan kita ke command prompt di laptop kita atau komputer, dan ini sudah TTL juga, berarti sudah terhubung ke internetnya. Ini di router kedua juga sama, kita new NAT role, kita tambahin SCART NAT, terus out interface kita ganti ke WLAN 1, di actionnya kita ganti masquerade, lalu kita apply, lalu oke. Seperti di router yang pertama. Kita ke IP address lagi, kita ke IP DNS setting, kita masukin DNS Google sama seperti router yang pertama. Lalu kita ping di sini. Ini kita ping DNS-nya, dan di sini sudah total, berarti sudah terhubung. Dan kita ping juga di command prompt pada komputer kita, ping google.com. Dan sini juga TTL. Kenapa di google.com? Karena sama aja DNS 8.8 itu punyanya Google. Jadi ya sama aja kita pingnya. Ya. Kita akan ke PPP, untuk misalnya PPTP kita ke profile dulu, tambah, kita akan namakan profil HOWNM Jatiwaringin. Kalau addressnya 10.10.10.1 dan remote addressnya 10.10.10.2 itu addressnya R2. Itu kita apply. Dan kita pakai encryption. Kita bikin PPP secret. Kenalkan HOWNM. Passwordnya sampai 8. Ganti service di PPTP, profilnya yang HOWNM tadi. Apply. Balik interface, nyalakan PPTP server, pakai profile HOWNM-JTW dan pakai MS Shop. Interface kita connect ke 192.168 230 karena IP-nya. Kita pakai user client 1. Kita masukin passwordnya, tambah add folder sama dial on demand. Nah, kita apply. Oke. Bukan, itu matiin itu ya. Di folder aja. Open. Dulu ya. Ganti user CKE, passwordnya password user tadi.
Ya. Udah bisa lihat tuh, kita ganti profilnya jadi default encryption ya. Itu sudah connected. Klik OK, oke di X ke lihat nih di list routing lagi 192.168.200.0/24. Kita masukkan gateway 10.10.10.2, lalu apply. Kembali ke terminal, kita ping komputer terutlah yang R2. Nah, masuk. Kita lihat ke terminal virtual. Tambah lagi 101. Gateway-nya 10.10.10.1. Kita apply lagi. Lihat reachable. Nah, kita ping 192.168.101. Bisa lihat ada reply dari IP tersebut. Kita lihat di pilih wifi-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan merancang keamanan jaringan, yaitu konfigurasi firewall filter block akses web pada google.com. Lalu kita melanjutkan tes hasil konfigurasi firewall-nya dengan ping ke google.com tersebut. Jadi pertama-tama kita akan ke IP dan firewall, lalu masuk kepada address list. Dan di address list kita pencet tambah, lalu kita namakan terserah ya, tapi saya kasih nama list Google. Lalu addressnya kita kasih www.google.com, lalu apply dan oke. Dan akan muncul dari sekian banyak IP Google tersebut ya. Setelah itu kita ke filter rules dan kita tambah, lalu kita masuk ke advance dan kita isi pada DST address listnya, kita isi list Google yang kita buat tadi atau yang kalian membuat namanya tadi. Lalu ke actionnya kita taruh drop. Lalu apply dan oke. Setelah itu kalian bisa cek pingnya. Di CMD ya, kita buka ping www.google.com. Dan di sini kalian bisa lihat request timeout ya, berarti berhasil untuk blok aksesnya. Lalu kita terapkan juga di router kedua. Di router kedua juga seperti biasa, di IP ke firewall, lalu ke address list. Di address list kita tambah. Nah, namanya seterah juga bebas, tapi saya akan seperti biasa list address, list Google. Salah. Lalu di addressnya kita kasih nama
Address-nya kita kasih www.google.com. Lalu apply dan oke. Lalu akan muncul seperti biasa IP google.com-nya. Lalu kita ke filter rules. Di filter rules juga sama, yaitu ditambahkan. Lalu ke bagian advance. Nah, di DST address list-nya kita kasih yaitu list Google yang tadi kita bikin, dan action-nya juga drop, apply dan oke. Lalu untuk ping-nya kalian bisa lihat sendiri, sudah request timeout juga. Selanjutnya kita konfigurasi quality of service atau bandwidth management, yaitu kita konfigurasi bandwidth PCQ dengan rate 1M pada laptop 1 dan laptop 2. Lalu kita tes bandwidth dari laptop 1 dan laptop 2 tersebut. Pertama-tama kita masuk ke queues. Lanjut kita ke bagian tab queue types, kita pencet tambah. Dan kalian juga bebas type name-nya. Tapi saya akan memberikan PCKey download untuk ketahuan yang mana download dan yang mana upload. 1M. Apply. Oh ya, kayaknya jangan lupa kita ganti ke none. Kayaknya ganti ke PCKey. Lalu kita rate-nya kita ganti yaitu 1M. Setelah itu classifier-nya kita DST address karena download. Kalau upload itu baru SRC search address. Apply dan oke. Lalu tambahkan lagi untuk PCKey upload-nya. Tadi download, sekarang upload. Lalu kayaknya juga kita pilih PCKey seperti yang tadi. Nah, lalu kita rate-nya kita ganti juga 1M. Classifier-nya juga beda. Kalau tadi DST, sekarang SRC. Apply dan oke. Setelah itu, setelah ke queue types, kita ke simple queues untuk menambahkan. Klik tambah, lalu di name-nya kita kasih limit laptop PC key. Ya, kalian bebas, tapi saya akan menamakan itu. Lalu targetnya yaitu pilih (192.168.100.0./24). Lalu pergi ke advance. Dan di bagian queue type-nya kita ganti profilnya, yaitu yang kita buat tadi queue types-nya, yaitu kalau untuk upload yaitu PCKey upload 1M dan target download PCKey upload 1M.
lalu apply, dan oke. Lalu kita lanjut ke bagian speed test-nya. Kita akan cek di website speedtest.net. Nah, kalian bisa lihat sendiri, dia mentok di 9 ya, tidak lebih dari 1 ya, 0,9. Nah, dan sekarang kita di-upload. Nah, upload juga tidak akan melebihi 1. Dia akan di bawah 1, yaitu 9 atau 8,8. Nah, jika sudah seperti ini berarti sukses. Nah, lanjut kita pindah ke router 2, yaitu yang IP-nya 200.1. Nah, lanjut lagi kita pergi ke seperti biasa queues, lalu ke bagian queues type. Nah, di queues type kita tambahkan juga seperti tadi. Tambahkan type-nya juga kita ubah supaya tahu yang download yang mana, yang upload yang mana. Lalu kind-nya kita ganti PCKey yang tadi. Nah, itu nanti rate-nya kita seperti yang tadi 1M. Aslinya sih bisa aja karena upload dan download 1M, kalian bisa pilih queue type-nya bikin queue type-nya satu aja. PCKey upload dan download. Karena sama-sama satu. Jadi kalian bisa pakai dua-duanya nanti di simple queue-nya waktu bikin di Advance-nya. Tapi ini untuk lebih aman aja, takutnya kan juga uploadnya kalau misalnya 5 beda, nanti bisa diubah sendiri di queue type. Nah, ini apply oke. Lalu balik ke simple queues-nya. Oh ya, belum, satu lagi kita buat. Apa udah dia? Di nama kita bebas pakai apa. Nah, limit laptop, PCKey, lalu targetnya yang IP yang itu 192.168.200.0/24, lalu pergi ke advance dan kita masukkan yang queue type yang tadi kita bikin. Nah, di target upload queue type-nya masukkan PCKey upload, target download-nya PCKey download. Nah, jika sudah, klik apply dan oke. Nah, setelah itu kalian bisa cek di yang website sebelumnya tadi, yaitu speedtest.net. Nah, di sini kita cek. Kalian bisa lihat downloadnya tidak melebihi 1 ya. 0,77, 0,76, 79. Selama tidak melebihi 1 berarti sukses. Dan uploadnya juga akan seperti itu. 0,6, 0,5, 0,7, 0,59. Jadi berhasil. Dan oke, selanjutnya tuh kita akan melakukan backup konfigurasi di kedua router tersebut supaya tidak hilang ya. Jadi pertama-tama kita ke files, lalu di backupnya namanya bebas, tapi saya akan namakan backup R1 router 1 ya. Passwordnya terserah, kalau ingin password boleh, kalau tidak mau nggak apa-apa, tapi saya memakai password. Setelah itu langsung saja backup. Selanjutnya kalian pergi ke terminal. Nah, kalian ketik perintah export file sama dengan, itu ada sama dengan yang mungkin nggak kelihatan karena agak putihan, itu warna oranye, cuman itu sama dengan export file sama dengan
1. Nah, setelah itu kalian klik enter saja, lalu tunggu sampai ada muncul perintah kembali. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, kalau kalian cek di file tetap ada bacaan namanya in progress sampai selesai ya di filesnya di terminalnya. Nah, di terminalnya nanti kan ada muncul tuh Rocky lagi. Nah, itu berarti udah selesai. Seperti yang kalian bisa lihat di file ada bacaan backup R1 RSC. Berarti itu sudah selesai. Nah, kalian tinggal bisa download saja dua file tersebut, simpan di mana terserah kalian. Nah, di sini saya mungkin di PC dan di backup saja. Setelah itu klik OK. Dan lakukan juga untuk yang tadi file. Nah, kalian bisa lihat ya di backup yang tadi saya download ada backup R1 dan backup R1 RSC. Nah, kita ganti saja langsung ke router kedua. Nah, router kedua juga sama, kalian ke files ya. Ke files lalu backup. Nah, di backup kalian beri nama yang sesuai. Kalau router 2 berarti R2 atau terserah kalian lah. Yang kedua atau apa. Ini namanya backup. Harusnya backup R2. Mungkin karena teman saya ngantuk atau apa jadi R1. Harusnya ini R2 ya. Nah, ini kalian nanti bisa lihat kok di bawahnya kalau nggak salah R2. Nah, di sini saya yang R2 saya kasih don't encrypt ya. Sebagai contoh saya tadi encrypt, sekarang don't encrypt. Nah, ini berarti saya sudah backup. Nah, terus kita ke terminal kembali. Nah, tuh kalian bisa lihat ya di terminalnya ada R2. Ini teman saya mungkin salah ketik ya. Namanya jadi R1. Nah, ini kalian kembali ke perintah yang tadi export file sama dengan backup namanya ya. Nah, dia baru ketik R2 di sini. Harusnya kalau R1, R2, R2. Ini dia R1, bawahnya R2. Yang tadi berarti dia salah ketik. Tapi ini R2 kok. Nah, setelah itu kalian klik enter lalu tunggu ya. Nah, kalian bisa lihat kalau udah begitu berarti sukses ya. Kalian bisa lihat tuh. Backup R2 kelompok RSC. Nah, kalian tinggal download seperti yang tadi. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Teman saya backup ulang namanya jadi ganti R2 yang tadi R1. Tadi teman saya cuman typo doang. Nah, setelah itu download dua-duanya. Jadi sekian saja dari kami, ya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memberi arahan atau unjuk di dalam video. Jadi sekian dan terima kasih.